Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Your Money Your Vote Special Debat Cawapres 2024 bersama saya Syarifah Rahman. Dan tadi kita sudah menyaksikan ya, sudah selesai untuk debat keempat tadi dari Cawapres. Dan dengan temanya adalah sumber daya alam, energi, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, dan juga agraria serta masyarakat adat. Dan tadi kita akan melihat ya seperti apa tentunya sebelum kita melanjutkan sesi diskusi kita bersama dengan para narasumber yang hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Kita juga telah melakukan polling melalui sosial media berkaitan dengan Cawapres pilihan Anda, pemirsa CNBC Indonesia. Dan kita akan simak hasil dari jawaban responden CNBC Indonesia berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah siapa yang menjadi juara dalam debat malam hari ini. Dan inilah jawaban yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, di mana 20% ini paslon nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, kemudian 56% nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan 24% ini dari nomor urut 3 Mahfud MD. Dan kita akan tanyakan langsung ya kepada para narasumber kita di sini, dan masih hadir di sini Pak Tom, Pak Herman, kemudian juga Pak Haryadi, serta Mas Abra di sini ya. Dan mungkin kita akan bahas lebih dari sisi performa dari para cawapres tadi ya. Tadi Pak Tom sudah memberikan tanggapan sedikit, kemudian dari Pak Herman sendiri begitu ya. Kalau Anda melihat dari cawapres nomor urut 2 Gibran ini cukup percaya diri malam hari ini ya. Bisa kita katakan cukup percaya diri. Kemudian di satu sisi juga banyak ya mungkin sedikit selepetan-selepetan juga untuk cawapres nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Tadi juga sempat disinggung begitu ya. Dan keduanya juga sempat berkomentar terkait dengan mungkin pembawaan Gibran pada malam hari ini. Tapi seperti apa Anda menilai performa dari seorang Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat ini, Pak Herman? Ya, tentu saya bangga melihat bagaimana performance Mas Gibran malam ini sebagai cawapres, sangat menguasai materi ya. Tadi dari mulai pengantar di awal berbicara persoalan bagaimana Indonesia sebagai negara besar memiliki potensi alam yang sangat besar, kemudian masuk kepada hilirisasi yang tentu hilirisasi juga harus dibarengi dengan keseimbangan, dengan mempertimbangkan lingkungan, kemudian berbicara persoalan pembangunan berkelanjutan, dan kemudian berbicara persoalan pangan. Ini saya surprise malam ini melihat Mas Gibran bahwa sangat paham, saya ini dokter pertanian, sangat paham bagaimana membangun pertanian dari sisi intensifikasi, kemudian ekstensifikasi, yang tentu ini adalah sebuah tahapan menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan. Bagaimana input produksi harus disiapkan secara matang, pupuk harus tersedia dengan murah, bibit harus tersedia dengan murah dan mudah bagi para petani. Kemudian ekstensifikasi, perluasan lahan, betul bahwa pembangunan food estate yang kelak sebetulnya dirubah menjadi lumbung pangan. Jadi ke depan program Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merubah bahwa kita akan membangun lumbung-lumbung pangan yang juga mengikut sertakan seluruh para petani yang nanti akan diberikan insentif dan stimulus yang kita tidak ingin kehilangan petani ke depan. Regenerasi petani harus jalan. Oleh karenanya tadi disinggung, selain bagaimana mempersiapkan terhadap intensifikasi dengan berbagai input produksinya, juga bagaimana anak muda diberikan ruang untuk masuk dengan digitalisasi, dengan kreativitasnya bagaimana di sektor pertanian sebagai usaha yang menjanjikan ke depan. Kemudian berbicara persoalan agraria, saya juga senang Mas Gibran ternyata sangat paham betul bagaimana terkait dengan PTSL ya. Kemudian sebetulnya ada Tora yang tadi redistribusi terhadap para pemilik lahan yang saat ini belum memiliki status gitu ya. Karena redistribusi tentu harus diberikan kepada masyarakat yang secara historical memang ada historisnya di situ. Nah, kemudian tanah objek reforma agraria itu juga sebetulnya sudah 1,55 juta diberikan. Selain perhutanan sosial yang saat ini diberikan konsesi selama 30 tahun. Artinya kalau memenuhi rasa keadilan sudah sangat adil. Apa yang disampaikan Mas Gibran sebetulnya ini sudah diimplementasikan, tinggal ke depan bagaimana diperluas kembali sehingga ada yang 17 juta
para petani gurem dari 26 juta rumah tangga petani itu bisa kemudian dituntaskan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana membangun energi, bauran energi ya yang 23% harus dicapai pada tahun 2030. Pertimbangannya banyak dan betul bahwa untuk masuk dalam green energy, masuk dalam bauran energi baru terbarukan memang membutuhkan waktu. Karena apa? Belum sampai kepada income yang lebih ekonomis. Investasinya cukup besar dan mempertimbangkan eksistensi para pengusaha. Karena bagaimanapun pengusaha adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Ini luar biasa. Harus bertahap. Dan saya kira ini luar biasa. Selamat Mas Gibran dan mudah-mudahan ini adalah figur dari anak muda yang mampu menunjukkan kelasnya sebagai calon wakil presiden dan tentu ini menjadi ukuran bagaimana kita bisa melihat layaknya Mas Gibran meskipun usia muda cukup mampu untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Baik, artinya memang secara substansi artinya dari Anda juga sudah puas begitu melihat performance dari Mas Gibran ya. Betul, terkait food estate ya. Tadi disampaikan, betul bahwa membangun ekstensifikasi itu tidak sekejap bisa menghasilkan produktivitas tinggi. Ini adalah keberanian negara. Asal betul-betul bahwa tadi yang disebutkan AMDAL, analisis dampak lingkungan, kemudian untuk laporan terhadap analisis dampaknya. Ini juga betul-betul dijalankan. Jadi food estate yang saat ini dibangun yang kelak akan menjadi lumbung pangan, ini adalah konsep keberanian negara untuk melakukan intensifikasi lahan untuk ketersediaan dan keberlanjutan kedaulatan kemandirian pangan ke depan. Baik. Kita sudah dapat poinnya begitu dari perwakilan paslon nomor urut 2 dari nomor urut 3 sendiri Pak Haryadi ya. Tadi Pak Mahfud juga sebetulnya kalau kita lihat kembali ya, sebetulnya kurang lebih strateginya sama seperti debat yang kedua. Memang lebih banyak mungkin dari aspek penegakan hukum ya, yang which is memang kita ketahui Pak Mahfud sangat menguasai begitu. Tapi mungkin berkaitan juga dengan substansi yang disampaikan. Tadi juga ada beberapa sentilan ya disampaikan juga oleh Mas Gibran. Kemudian dibalas lagi dengan Pak Mahfud bahwa ini adalah pertanyaan pelecehan begitu dan tidak perlu dijawab begitu. Tapi sebetulnya seperti apa Anda melihat berlangsungnya debat dan di satu sisi performance dari Pak Mahfud sendiri dalam debat keempat ini Pak Haryadi? Ya, saya melihat Pak Mahfud jauh lebih mempresentasikannya sangat-sangat baik sekali ya dibandingkan waktu yang debat yang lalu. Di sini lebih Pak Mahfud memang memberikan titik berat pada solusi daripada masalah yang dihadapi. Kan tadi disampaikan bahwa semua ide atau usulan visi misi dari para paslon itu hampir-hampir mirip. Tapi sekarang memecahkan memecahkan masalahnya itu begitu. Tadi disampaikan bahwa problem semua itu adalah terkait dengan penegakan hukum. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang sudah diputuskan, bahkan dicontohkan tadi ya, IUP yang sudah dicabut, sudah berkekuatan hukum pun itu tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Jadi ini adalah contoh bagaimana nantinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan melakukan betul-betul reformasi di bidang hukum itu secara konsisten. Nah ini yang kami lihat ya, memang mungkin ini kekuatan dari Pak Mahfud yang memang tidak terlihat dari dua paslon yang lain. Dan di samping daripada solusi pengalaman beliau menghadapi situasi di lapangan yang ini akan akan ditegakkan begitu ya, akan diurai permasalahan ini, juga tadi disampaikan juga tentang masalah agraria. Bagaimana proses daripada undang-undang agraria ini juga akan diselesaikan juga di dalam mudah-mudahan di dalam kepengurusan di dalam pemerintahan ini atau dilanjutkan apabila Pak Mahfud lanjut. Nah tadi juga disampaikan sentilan tadi ya Mas Gibran, saya pikir menarik juga nih karena begitu disampaikan rompi kuning, saya teringat di Prancis itu masalah demo rompi kuning itu diakibatkan oleh kenaikan bahan bakar diesel. Gitu. Jadi ini enggak, jadi memang Macron bilang utamanya itu. Lalu dia juga sampaikan bahwa ini kan juga untuk untuk masalah lingkungan. Tetapi lingkungannya itu tidak menjadi pertimbangan utamanya, itu yang membuat rakyat Prancis marah gitu. Jadi saya melihat di sini juga
Ya, Mas Gibran sendiri nggak tahu juga dia ditanyain apa kan, jadi kan lucu juga itu ya. Dan juga tadi saya lihat juga pertanyaan yang paling mendasar juga ditanyakan oleh Pak Mahfud, kenapa masih import beras, jagung, kedelai dan segala macam ya ditanyakan, terutama di sini masalah beras. Itu kan nggak terjawab juga tadi, yang dijawab malah yang lain-lain. Jadi di sini menarik bahwa antara yang memang paham masalah apa yang dihadapi dan yang hanya memberikan jawaban-jawaban normatif. Jadi ini saya rasa sangat memperkaya ya. Saya pikir masyarakat sudah bisa menentukan pilihannya dan tentunya kami sangat berharap bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa mendapatkan dukungan lebih banyak lagi. Oke, baik. Tapi sejujurnya mungkin saya pribadi juga merasa kurang puas begitu ya dengan debat kali ini. Karena memang ada beberapa poin substansi yang masih belum dibahas dalam debat. Seperti misalnya berkaitan juga dengan subsidi energi, kemudian juga berkaitan mungkin dengan lifting migas kita yang terus decline, kemudian juga inflasi pangan juga tidak dibahas. Tadi sempat yang dibahas adalah greenflation malah gitu kan. Nah, kemudian mungkin dari Mas Abra sendiri mungkin mengelaborasi berkaitan dengan hal ini dan juga berjalannya debat sepanjang malam hari ini seperti apa. Tadi ada poin-poin lagi, kata-kata mungkin yang cukup asing ya, yang kembali diluncurkan oleh Mas Gibran tadi adalah greenflation, dan kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Pak Haryadi begitu ya, berkaitan dengan hal ini dan mungkin tidak sesuai juga dengan konteks begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi. Tapi seperti apa sebetulnya Anda melihat keseluruhan untuk debat ini dan apa poin yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat dengan berlangsungnya debat keempat malam hari ini? Ya. Jadi kami kalau melihat perdebatan malam ini sebetulnya masih belum optimal ya, karena apa yang disampaikan itu ya lebih banyak memang sifatnya normatif ya. Memang ada paradigma yang ingin ditekankan oleh masing-masing paslon. Ya misalkan nomor 1 itu paradigma mengenai etika lingkungan, etika pembangunan. Kemudian kedua ada penekanan terhadap keberlanjutan program hilirisasi. Kemudian yang ketiga adalah penekanan aspek penegakan hukum. Tetapi dalam konteks kebijakan yang lebih kontradiktif ini ya beberapa contoh misalkan transisi energi ini tidak dielaborasi secara maksimal. Nah misalkan tadi 02 sebetulnya sempat menyitir mengenai persoalan tadi greenflation itu konteksnya adalah transisi energi yang diharapkan juga melihat kondisi existing ya. Tetapi sayangnya saya melihat 02 ini juga naif. Dia mengetahui bahwa transisi energi ini punya implikasi, tetapi tidak menunjukkan kondisi existing. Sekarang misalnya Indonesia dari target 23% pada tahun 2025 nanti boron energi terbarukan, realisasinya baru 13%. Nah, tapi kita menutup mata. Kondisi di Amerika Serikat sendiri, boron energi terbarukannya baru 12%, di Eropa juga 14%. Nah, apakah kita ingin ya mengejar target energi terbarukan tadi 23% atau ingin melakukan rasionalisasi? Nah, dan kemudian yang kedua adalah ini kan kalau kita mendorong transisi energi, ya ada resiko ya terjadinya kenaikan harga energi. Karena kita tahu bahwa investasi energi terbarukan ini masih mahal. Dan sekarang pun ya misalkan kita lihat untuk produksi listrik, ya untuk BPPP-nya tahun lalu aja udah naik dari 1.330 kWh rupiah per kWh menjadi 1.400. Belum kalau kita dorong. Nah, artinya masyarakat harus ditunjukkan kalau masing-masing paslon ini mendorong energi terbarukan, nah kira-kira implikasi atau dampak yang akan dirasakan masyarakat seperti apa? Termasuk juga beban negara seperti apa? Nah dari catatan saya 10 tahun terakhir ini, nilai subsidi dan kompensasi energi itu sudah sebesar 2.240 triliun. Itu hampir setara 1 tahun APBN hanya untuk subsidi dan kompensasi energi. Nah tadi saya sayangnya tidak melihat dari masing-masing paslon membicarakan mengenai agenda besar reformasi subsidi energi. Kita tahu beban subsidi energi ini sangat besar dan sudah banyak kajian termasuk juga survei dari BPS, kajian TNP2K menyebutkan bahwa subsidi energi ini dinikmati oleh masyarakat menengah atas dan bahkan juga bocor ke industri, perkebunan, pertambangan. Tetapi ini luput dari diskusi bagaimana komitmen masing-masing paslon ya untuk bisa mengeksekusi transformasi subsidi energi sehingga tadi anggaran yang besar bisa realokasi untuk berbagai tadi janji-janji politik untuk kebijakan pertanian termasuk kebijakan energi terbarukan. Kan kita energi terbarukan kekurangan pendanaan. Nah padahal biaya subsidi dan kompensasi energi itu sangat besar, menguap begitu saja karena tidak berhasilnya ya target pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi. Kemudian dari sisi pangan juga kita belum melihat ini secara komprehensif ya bagaimana target-target
pembangunan pertanian ya, mestinya kan masing-masing paslon, terutama paslon 01 dan 03 ini bisa menyodorkan data target pemerintah dan realisasi. Tadi sebenarnya 03 Pak Mahfud sudah menyampaikan importasi pangan yang sangat besar. Nah, kebetulan kami pernah terlibat menyusun RUU Kedaulatan Pangan. Nah, di dalam RUU Kedaulatan Pangan itu memang ya persoalan pertanian ini sangat holistik dari hulu sampai hilir, dan juga konteksnya bukan hanya kita kepentingan nasional juga, tapi juga kepentingan internasional. Saya melihat ini elaborasi dari kebijakan pangan ini juga masih minim, ya termasuk target-target yang bisa diukur. Nah ini kan semuanya kualitatif, ingin meningkatkan produksi, produktivitas, mengurangi impor, tapi tidak berani masing-masing paslon ya menetapkan target yang bisa kita ukur. Sampai tahun 2029 itu ya produksi pertanian masing-masing komoditas berapa besar ya. Ketergantungan impornya mau dikurangi berapa besar, kemudian tadi ingin membangun desa mandiri pangan, desa mandiri energi, itu tidak ada ukuran yang jelas. Sehingga kita publik juga melihat ya itu semua hanya gimmick politik. Baik. Ini sejujurnya memang cukup berat ya, karena topiknya juga sangat berat begitu ya. Setiap subtopik juga sebetulnya bisa kita bedah lagi lebih dalam begitu, tapi tentu mungkin tadi juga kebatasan dengan waktu begitu ya. Jadi sehingga tadi beberapa poin memang masih belum terlalu dibahas. Tapi tentu kita apresiasi ya upaya dari tiap-tiap paslon dan juga dari pendukungnya tentunya ya, dari tim suksesnya untuk menyukseskan debat malam hari ini, sehingga tadi juga debat bisa berlangsung dengan sangat seru dan juga menarik. Kita berikan apresiasi tentunya. Terima kasih Pak Tom Lembong sudah hadir di sini, Pak Herman juga sudah hadir di sini, Pak Haryadi sudah hadir di sini, dan juga Mas Abra. Terima kasih. Dan tentu kita apresiasi ya kehadirannya di Your Money Your Vote malam hari ini.